Terima kasih kalau begitu Yang Mulia. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat nomor 6, Jakarta Pusat. Ini perihal permohonan pengujian pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan hormat perkenalkan kami, Robiatul Adawiyah SHMA, Clara Ananda SHMA. Kami adalah advokat atau konsultan hukum yang bergabung di kantor hukum C&N Partners yang beralamat di Jalan Matraman Raya nomor 4, Matraman, Jakarta Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2021 bertindak untuk dan atas nama Windy Caroline, tempat dan tanggal lahir Pangkep 17 September 1981, agama Islam, warga negara Indonesia. Pekerjaan saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mewakili daerah Sulawesi Selatan, beralamat di BSD City Deletion, Cibren, Island, Jalan 1/3, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kami sebut sebagai pemohon. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah terhadap ketentuan pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1, 28D ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Satu, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya kira tidak kami bacakan. Ini adalah 8 dalil, tidak kami bacakan. Yang kedua, tentang kedudukan para pemohon, kami bacakan hal-hal yang penting saja. Pemohon ini adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusialnya dirugikan dengan perlakuan undang-undang ini. Pemohon ini tidak mengatasnamakan Dewan Perwakilan Daerah, tapi atas nama perorangan warga negara Indonesia. Ini di poin 10. Poin 11, pemohon ini merasa hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atas dasar legal standingnya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Dalil-dalilnya telah kami kemukakan sampai ke dalil 28. Saya kira sudah tertulis, tidak kami bacakan. Pada intinya pemohon merasa punya hak konstitusional untuk mengajukan gugatan atau permohonan ini. Kami langsung saja kepada alasan-alasan pengajuan permohonan pada poin 3, permohonan pendahuluan. Setelah Mahkamah Konstitusi memutus agar pemilih presiden atau harus dilangsungkan pada saat bersamaan atau dikenal dengan istilah pemilu serentak melalui putusan nomor 14/PUU _11 Romawi _2013. Karena itu pemilu dilaksanakan menurut ketentuan pasal 221 ayat 2 yang menyatakan pemilihan umum diselenggarakan untuk pemilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kami langsung saja masuk pada argumentasinya. Yang perbandingan tidak perlu dibacakan. Kami langsung masuk kepada argumentasi. Pertama, kami menilai pasal 22 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bertentangan dengan kami memakai batu uji pasal 221 ayat 1 dan 221 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. 1. Bahwa frasa pasal 22 Aquo yang mendasarkan perhitungan presidensial threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya telah melanggar konstitusi, terutama pasal 22 ayat 1, pasal 221 ayat 1, dan pasal 221 ayat 2 dan 6, kami bacakan pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan ketentuan undang-undang. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Clara Ananda, SHMA, silakan.
Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan ketentuan undang-undang. Nah, pada intinya, kami menilai dengan ada ditentukannya pemilu dengan berdasarkan pasal 22 itu, ada asas yang paling mendasar betul menurut pandangan kami, yang asas-asas ini adalah tidak ditemukan sebelum ada perubahan. Asas ini ditemukan sebagaimana dimaksudkan dengan pasal 22 ayat 1 tadi adalah jujur dan adil. Dan oleh karenanya, maka pemilihan umum itu harus berdasarkan asas yang paling fundamental, yaitu jujur dan adil. Kami menilai pasal 22 adalah terjadi diskriminatif. Terjadi berlaku tidak jujur dan adil. Tidak jujur dan adil pada waktu yang bersamaan, ada peserta pemilu yang tidak punya hak atau kehilangan hak untuk mencalonkan, baik dia sebagai partai politik mencalonkan sendiri maupun menggabungkan partai-partai politik tersebut. Seperti sebagaimana kita ketahui, pada 2019 yang lalu ada 3 partai politik yang baru yang kehilangan hak sama sekali, yaitu Partai Perindo, Partai PSI, dan Partai Garuda. Yang kedua adalah pada tahun 2019 juga. Ada partai politik yang ikut pada pemilu 2014, tetapi mereka tidak masuk atau tidak menembus yang namanya parliamentary threshold, yaitu ada beberapa partai. Partai Bulan Bintang, Partai PKPI, dan beberapa partai lain yang juga tidak kehilangan hak konstitusionalnya dalam rangka untuk mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden. Kesimpulan kami, pasal 222 Undang-Undang EKO yang diduga ini jelas bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Itu dalil kami untuk membantah pasal 222 junto pasal 22E Undang-Undang Dasar tahun 1945, ada 27 dalil tidak kami baca, yaitu kami baca adalah kesimpulannya saja. Yang kedua adalah kami menganggap bahwa pasal 222 ini bertentangan dengan pasal 6A Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini adalah 25 dalil yang kami ajukan bertentangan dengan pasal 6A ini. Karena jelas di pasal 6A adalah menyampaikan atau dibacakan pasal 6A itu presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat. Itu ayat 1-nya. Ayat 2, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum itu dilaksanakan. Jadi pasal 6A ini jelas menyatakan tidak dicantumkan ada presidential threshold, atau karenanya dengan mencantumkan pasal 222 mencantumkan presidential threshold 20%, perolehan kursi di DPR 25%, suara tidak terdengar jelas. Menurut kami bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 tadi. Yang kedua adalah karena sama-sama kita mengetahui bahwa pemilu berdasarkan pasal 6A ayat 2 adalah tidak adanya namanya frasa secara jelas dan tegas yang mendelegasikan bahwa di undang-undang boleh dibuat threshold. Sedangkan di ayat 5 adalah menyangkut masalah teknis. Teknis itu adalah tata cara. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan argumentasi ayat 5 bahwa dia bisa membatasi dengan membuatkan presidential threshold. Kami berpandangan bahwa pasal 6A ayat 2 itu adalah bukan open legal policy. Kami beranggapan bahwa itu closed legal policy. Yang ketiga, yang ada juga di permohonan kami ini adalah ketentuan ambang batas ini juga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Argumentasinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalil yang kami kemukakan. Dan akhirnya kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi
Untuk permohonan kami adalah petitumnya dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengingat pasal 56 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan alasan-alasan yang telah diuraikan, baik yang tertulis maupun penjelasan kami sebagai summary penjelasan tadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut. 1. Mengadili dalam pokok mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sepanjang frasa yang tidak memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa dan pemohon. 1. Robiato Adawiyah, SH, MH. Yang kedua, Clara Ananda, SH, MH. Kami kira cukup, Majelis yang mulia. Baik, sesuai dengan amanat undang-undang pada sidang pendahuluan ini, panel berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan permohonan. Tapi tentu nasihat yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan formil permohonan. Silakan Yang Mulia Hakim Anggota 1 Bapak Barca memberikan nasihat. Baik, terima kasih Yang Mulia Bu Ketua. Saya memulai terlebih dahulu menyampaikan beberapa saran. Bu Robiatul Adawiyah, karena tadi Ibu sebagai juru bicaranya, ya. Jadi begini Bu. Kalau dilihat dari sistematikanya, karena Ibu sudah biasa beracara di MK, jadi sistematikanya ini sudah sesuai dengan sistematika yang ada. Jadi kewenangan, kemudian legal standing, posita dan petitum, ya, dari sisi sistematika. Hanya mungkin yang perlu kemudian diperbaiki yang pertama, secara formil, ini memang ada beberapa hal yang belum sesuai di sini. Ini mungkin karena Ibu sudah lama juga tidak beracara. Ini tampaknya PMK-nya sudah diganti ya Bu. Pakai PMK yang baru ya Bu. Ibu Robiatul Adawiyah ya. Siap Yang Mulia. Nah, berdasarkan PMK nomor 6 tahun 2005 sudah diganti dengan PMK nomor 2 tahun 2021. Nanti silakan Ibu lihat PMK-nya sendiri. Sistematikanya sebenarnya sudah sesuai. Hanya PMK-nya saja yang perlu dicocokkan lagi dengan PMK nomor 2 tahun 2021 di situ. Kemudian yang berikutnya, kewenangan mahkamah ini dibuat singkat saja dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian turun ke Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang MK termasuk yang terbaru. Kemudian ditambahkan boleh undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menguatkan tentang kewenangan MK-nya. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi yang terkait dengan apa namanya, langsung saja to the point mengenai dasar hukum menyangkut kewenangan mahkamah. Itu nanti kemudian bagian akhirnya di angka 8 terkait dengan kewenangan mahkamah tersebut langsung disimpulkan bahwa mahkamah berwenang untuk mengadili, memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan terkait dengan pengujian pasal 222. Hanya sebutkan pasal 22 itu isinya apa. Ini saya bolak-balik kalau bisa saya lihat Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetapi lebih enak kan kalau bacanya runtut. Sebutkan langsung pasal 22 itu bunyinya apa. Kemudian dasar uji atau batu ujinya pasal berapa dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Langsung muncul di situ sehingga ditutup dan kesimpulan mahkamah berwenang tadi. Kemudian
terkait dengan kedudukan hukum pemohon. Ini yang perlu dikuatkan lagi ya. Ibu Robiatul Adawiyah juga sudah memahami bahwa terkait dengan permohonan perkara pasal 222, ini pasal 222 ini sudah cukup banyak yang melakukan permohonannya dan sudah berkali-kali diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang ini sebagaimana kemudian konstruksi yang bisa dibangun oleh kuasa pemohon dan prinsipal terkait dengan uraian legal standing. Ibu Robiatul perlu lihat lagi putusan terakhir, putusan nomor 74, khusus terkait dengan legal standing di situ. Silakan nanti bangun argumentasi siapa yang bisa meyakinkan mahkamah, walaupun ada di setting. Tetapi kan yang dilihat putusan mayoritas di situ ya. Jadi di situ dilihat apa yang meyakinkan mahkamah mengenai uraian legal standing, yang bisa dikatakan bahwa pemohon ini memiliki legal standing. Karena di sini hanya mengatakan bahwa permohonan adalah pembayaran pajak. Kalau taxpayer itu sekarang juga sudah ada putusan-putusan MK, kenapa? Karena taxpayer itu kaitannya dengan undang-undang soal keuangan. Soal keuangan saja, termasuk perpajakan ada di situ. Kalau kan undang-undang terkait bidang politik, ya sehingga memang tidak perlu kemudian penegasan sebagai pembayaran pajak. Tetapi yang paling penting adalah apa uraian yang bisa menjelaskan bahwa pemohon ini sebagai pemilih yang kebetulan di dalam kaitan ini sudah diputuskan oleh mahkamah juga. Silakan Ibu bangun argumentasi lain yang kira-kira bisa meyakinkan mahkamah untuk bergeser dari pendirian awal begitu. Nah, ini yang penting ya. Di sini memang disebutkan ini berkaitan dengan hak untuk memilih. Itu yang penting untuk ditambahkan. Kalau di sini kan tidak ada uraian yang lebih detail lagi soal hal terkait dengan perbedaannya dengan pasal yang berada dalam putusan 74. Ibu, jadi yang terpenting sekali lagi, Ibu bisa menambahkan itu, memperkuat argumentasi berkenan dengan hal itu, ya, menyangkut putusan mahkamahnya sendiri. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah baru diuraikan satu persatu mengenai syarat kerugian konstitusional, ini syarat kerugian konstitusionalnya belum nampak. Nah, dari mulai angka 12 itu huruf A, B, C, D, E-nya itu diuraikan. Memang belum kelihatan apa namanya, menukik sekali ya, untuk bisa menunjukkan bahwa kemudian pemohon 1, 2, 3 ini memang kemudian dia punya kerugian konstitusional seperti itu. Nah, ini yang perlu ditambahkan, saya kira begitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan posita, karena tadi saya sampaikan bahwa sudah cukup banyak apa namanya putusan mahkamah soal ini. Ya, dan sekarang pun memang ada beberapa permohonan juga yang berkenaan dengan pasal 222 ini. Oleh karena itu, karena sudah cukup banyak, jadi sebetulnya yang jadi hal yang pokok sekali dari kuasa pemohon termasuk prinsipal adalah bagaimana bisa membangun sebuah argumentasi yang kira-kira argumentasi itu bisa enggak kemudian menggeser pandangan mahkamah. Seperti itu. Berkenaan dengan memang pasal 222 ini, dia adalah sesuatu yang menurut pandangan kuasa atau pemohon ini adalah inkonstitusional. Seperti itu. Itu yang perlu dibangun sebetulnya, ya. Silakan saudara mau menambahkan dengan doktrin-doktrinnya atau dengan melihat negara-negara lain sebagai rujukan, silakan. Tetapi apa kemudian korelasinya untuk bisa membangun adanya problem konstitusionalitas norma di situ? Nah, ini yang penting, saudara. Kalau dilihat dari rujukan batu ujinya, sebetulnya batu uji yang berkenan dengan pasal 222 ini kan sudah cukup banyak yang menggunakannya. Ya, saudara, dari pasal 6-nya sendiri, pasal 6 ayat 1, pasal 6A ayat 1, ayat 2, kemudian dan seterusnya begitu. Justru yang kemudian perlu dilihat ini,
apa sesungguhnya yang memang membedakan, dan itu berkaitan nanti dengan nebis in idem. Gitu ya, saudara. Jadi, uraian pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK itu penting untuk melihat ini sebetulnya sesuai dengan nebis atau bukan. Seperti itu. Karena sudah berkali-kali tadi dimohonkan. Jadi, saya kira itu hal-hal yang penting. Karena di sini berkaitan dengan uraian mengenai posita ini. Lebih banyak kutipan pandangan-pandangan, tetapi bagaimana uraian menyangkut problem konstitusionalitas normanya yang memang perlu dibangun secara kuat. Seperti itu ya saudara. Jadi ini yang saya kira belum tampak di sini. Karena petitumnya pasti umum, ini semua hampir sama petitumnya. Ya, petitumnya semua sama seperti meminta pasal 222 dinyatakan inkonstitusional. Begitu. Tetapi argumentasi untuk menuju kepada petitum itu yang perlu dibangun sedemikian rupa, saya kira begitu. Saya kira itu masukan dari saya untuk kuasa pemohon. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Ketua Hakim. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Saudara Barce. Selanjutnya dengan hormat dipersilakan kepada Yang Mulia Hakim Anggota 2, Bapak Mario. Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Bu Ketua Ulan. Demikian juga pada Pak Barse. Ini sebagai anggota panel 1. Saya akan menambahkan sedikit juga apa yang telah dikemukakan oleh Bapak Barse. Tadi saya menegaskan lagi ya, memang PMK kita sudah berubah. Ibu Robiatul, ya, PMK kita itu memang perubahannya baru di tahun 2021. PMK nomor 2 tahun 2021 sebagai pengganti PMK nomor 6 tahun 2005. Itu jadi yang selanjutnya nanti di halaman-halaman berikutnya harus mengacu pada PMK nomor 2 tahun 2021 itu. Dan kemudian juga mengenai poin 12 di halaman 6 ini juga sudah ada di PMK ya. Sudah ada di pasal 4 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021 itu. Enggak A, B, C, D, E itu untuk memperlihatkan bagaimana kerugian konstitusional yang dialami oleh si pemohon, sehingga kita yakin dengan berdasarkan A, B, C, D, E itu pemohonnya mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Dan di halaman 7 saya ulangi lagi karena walaupun di legal standing itu juga perlu norma, itu dicantumkan yang lengkap. Setelah menguraikan dulu atau mencantumkan dulu lengkap norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, baru ke bawah nanti dicantumkan dasar pengujiannya lengkap. Pasal 28D ayat 1, ayat 3 dan pasal 6A dan seterusnya itu, karena di legal standing ini juga kita harus melihat norma yang diuji itu benar-benar enggak merugikan hak konstitusional daripada si pemohon. Kemudian di poin 20 di halaman 8 di situ ada kalimat tetap konstitusional dirugikan karena lebih dibatasi dan lebih dikurangi. Karena pasal tersebut memperberat syarat partai untuk mengusulkan pasangan capres dan cawapres dan karenanya mengurangi hak konstitusional para pemohon untuk memilih dan dipilih. Nah, ini memang mesti harus lebih konkret lagi harusnya supaya memperlihatkan kepada majelis atau kepada mahkamah memang nyata ada, ataupun kalaupun disebut di sini potensial tapi bisa kita lihat benar-benar memang dia ada terhalang atau benar-benar tidak bisa mengeluarkan ataupun memberi hak suaranya untuk dipilih ataupun mengeluarkan suara untuk memilih dan untuk dipilih juga. Untuk dipilih untuk para pemilihnya. Ini memang harus dielaborasi lebih lanjut. Kemudian tetap di legal standing juga karena tadi sudah menyinggung pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dihubungkan dengan PMK kita yang baru pasal 78. Memang di situ bila mana permohonan ini sudah pernah diuji beberapa kali, tentunya harus ada seperti tabel atau uraian singkat perkara-perkara yang sudah diajukan terlebih dahulu. Dasar pengujiannya apa? Jelas kalau nomornya pasal 22, tapi dasar pengujian itu dulu bagaimana? Terus putusannya bagaimana? Nah, kira-kira pertimbangan bagaimana supaya dari tabel itu nanti bisa kelihatan apakah pemohon ini lebih indem atau tidak. Nanti dari sana jelas.
kalau nanti kita mempedomani pasal 60 dan pasal 78, PMK itu nanti di sana lihat apakah berbeda enggak alasan konstitusionalitas yang dipermasalahkan permohonan ini dengan permohonan sebelumnya. Dalam catatan kami dari kepaniteraan ada di sini sampai sudah 14 permohonan yang terdahulu yang sudah diputus. Ada yang tidak dapat diterima, paling banyak tidak dapat diterima, tapi ada yang ditolak. Ada yang ditolak 2 kali, ada yang ditarik kembali, tapi paling banyak tidak dapat diterima. Tapi walaupun itu tidak dapat diterima, itu alasannya apa dulu? Bisa dibandingkan enggak dengan sekarang ini permohonan-permohonan ini. Mengalaskan legal standingnya seperti itu mungkin perlu menjadi perhatian daripada pemohon untuk memperbaiki permohonan ini, karena setelah nanti dibuat seperti tabel atau uraian singkat, maka dari situ nanti dapat disimpulkan permohonan ini dapat diajukan kembali. Nah, kemudian alasan konstitusional dari semua permohonan itu setelah dihubungkan dengan pertimbangan daripada mahkamah nanti, apakah itu betul-betul permohonan ini mempunyai alasan konstitusionalitas yang baru atau alasan-alasan yang sebelumnya belum pernah dipermasalahkan. Bisa saja norma pasal 222, tapi alasan itu pasti berbeda dan juga bisa berbeda. Nah, bila mana ada perbedaan itu dan ini bisa menjadi dianggap satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh mahkamah untuk bergeser dari pendapatnya semula, karena kalau kita melihat putusan-putusan sebelumnya, kalau ada disebut di situ menolak, berarti secara tidak langsung sudah mengatakan norma ini konstitusional. Kalau itu ditolak misalnya, tapi kalau sekarang ini dalam permohonan ini ada alasan yang baru dan itu harus dipertimbangkan oleh majelis, bisa saja mungkin ada perubahan dalam pendirian daripada mahkamah, itu mungkin sampai dengan legal standing. Tapi sudah menyangkut juga kepada posita atau alasan-alasan permohonan. Namun di sini ada pendahuluan yang dicantumkan di halaman 14. Ini apa? Halaman 13. Barangkali ini yang sekedar menguraikan yang hal-hal yang terjadi di dalam dan di luar negara kita atau di negara lain. Mungkin sekedar, tapi tidak perlu sampai panjang begini, namanya pendahuluan. Karena PMK kita sudah mengatur alasan-alasan konstitusional itu tidak perlu ada pendahuluan. Namun ini barangkali nanti bisa dipersingkat alasan uraian mengenai pendahuluan ini. Kemudian saya langsung ke petitum, karena tadinya memang norma yang diuji itu pasal 222. Namun saya mau melihat dari petitum yang diajukan oleh pemohon, di sini sepanjang frasa yang memenuhi persyaratan perolehan kursi dan seterusnya, apakah ini sudah seluruh isi norma pasal 222 atau memang saudara hanya mempermasalahkan frasa yang tercantum ini. Nah, sehingga apakah fungsi daripada kata atau frasa itu atau yang dimaksud adalah seluruh pasal itu yang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini perlu ketegasan pernah fungsi kata frasa ini. Sepertinya kalau saya melihat isi normanya, ini keseluruhan daripada isi pasal 22 itu. Tapi kalaupun masih ada kata lain, ya itu norma pasal 22 itu yang dianggap pemohon itu tetap eksis. Nah, itu beda lagi, coba diperhatikan oleh pemohon nanti dibandingkan dengan norma pasal 222 itu. Barangkali itu saja yang mau saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bu Ketua Pelanen. Terima kasih Yang Mulia. Saudara pemohon, dua panel sudah menyampaikan masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan permohonan saudara. Saya hanya ingin menekankan kembali pada bagian legal standing. Saya yakin saudara sudah membaca putusan nomor 74 /PUU /18 Romawi /2020 dalam putusan MK nomor 74 /PUU /18 Romawi /2020 itu sudah jelas bahwa untuk pemohon pasal 222 atau presidensial threshold yang punya legal standing adalah partai politik. Tetapi tadi Yang Mulia Bapak Barce dan Yang Mulia Bapak Mario sudah menyampaikan bahwa tidak berarti bahwa mahkamah tidak bisa bergeser dari putusan itu.
Mahkamah bisa saja melakukan koreksi terhadap putusannya kalau mahkamah yakin bahwa memang ada dasar-dasar yang kuat yang bisa menjadi dasar untuk bergeser berkaitan dengan soal legal standing tadi. Oleh sebab itu, saran saya mungkin bisa dielaborasi kembali soal legal standing ini sehingga mahkamah yakin bahwa dalam hal kaitannya dengan pasal 22 mestinya perseorangan pun bisa diberikan legal standing. Nah, sesuai sama yang sudah disampaikan oleh Bapak Mario, ada 14 putusan yang berkaitan dengan presidensial threshold. Itu kalau bisa diuraikan, sehingga saudara bisa menegaskan nanti bahwa permohonan kami ini tidak nebis in idem dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Terutama permohonan yang sudah mempunyai putusan, karena mahkamah juga sudah meregistrasi kurang lebih 8 permohonan berkaitan dengan ini. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa nanti nebis antara satu permohonan dengan permohonan lainnya yang berkaitan dengan permohonan yang baru saja diregistrasi. Tetapi paling tidak permohonan harus meyakinkan mahkamah bahwa ada 14 permohonan sebelumnya. Itu tidak sama dengan apa yang diuraikan dalam permohonan saudara. Tidak hanya menguraikan bahwa pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian itu berbeda, tetapi juga harus jelas alasan-alasan konstitusionalnya, sehingga permohonan yang diajukan tidak sama dengan permohonan yang telah diajukan sebelumnya. Nah, itu pada bagian di legal standing. Termasuk pada bagian legal standing juga masih taxpayer atau pembayaran pajak. Itu mahkamah sudah punya putusan, ada putusan nomor 27 garis miring PUU garis datar 7 Romawi garis miring 2019. Putusan nomor 76 garis miring PUU garis datar 12 Romawi garis miring 2014. Putusan nomor 10 garis miring PUU garis datar 17 garis miring 2019 dan putusan nomor 12 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Ini berkaitan dengan pandangan mahkamah soal pemberian legal standing yang dikaitkan dengan taxpayer. Kalau bisa nanti coba didalami kembali 4 putusan itu atau putusan-putusan lainnya. Karena tidak hanya 4 putusan yang berkaitan dengan taxpayer. Ada beberapa putusan. Yang saya sebut tadi bisa dilihat bagaimana pandangan mahkamah terhadap perolehan legal standing dengan detail taxpayer itu. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada pemeriksaan pendahuluan ini, tentu kami tidak masuk ke pokok perkara. Kami hanya melihat persoalan-persoalan yang sifatnya formil dalam rangka penyempurnaan, terutama tentu legal standing. Karena kami panel, tugas kami, panel nanti melaporkan perkara ini ke rapat permusyawaratan hakim dan nanti akan ditentukan di sana. Kalau dalam rapat permusyawaraan hakim, itu tidak ada pandangan yang mengatakan bahwa ini punya legal standing atau pandangan yang berkembang di dalam rapat permusyawaratan hakim atau pandangan para hakim dalam rapat permusyawaratan itu dibawahi tidak punya legal standing, tentu perkara ini tidak bisa diteruskan ke dalam pemeriksaan persidangan. Oleh sebab itu, sekali lagi silakan dielaborasi kembali pada bagian legal standing untuk meyakinkan mahkamah bahwa tidak hanya partai politik yang punya legal standing dalam kaitannya dengan presidensial threshold, tetapi mestinya seluruh masyarakat yang punya hak pilih itu punya legal standing, sehingga pemohon ini sebagai pemohon perseorangan warga negara juga diberikan legal standing. Itu yang kami bisa sampaikan kepada pemohon. Kembali kepada pemohon, apakah akan melakukan elaborasi kembali atau tidak? Itu sepenuhnya menjadi wilayah atau ranah dari pemohon. Apakah ada tambahan yang mulia? Cukup yang mulia. Apakah ada tambahan yang mulia? Cukup yang mulia. Baik, kita kasih waktu prinsipal 3 menit. Kalau ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Sebelum ke prinsipal yang mulia, saya kira catatan yang tadi diberikan oleh yang mulia nanti insya Allah akan kami perbaiki dan ada perubahan. Terutama menyangkut masalah legal standing
Nanti kami akan membandingkan juga keberadaan mereka sebagai anggota DPD. Yang kedua tadi setelah prinsipal ada permohonan kami lagi selain dari permohonan yang ada di permohonan kami. Silakan melalui Yang Mulia untuk para pemohon atau prinsipal untuk mengajukan pikiran dan gagasan-gagasan. Terima kasih Yang Mulia. Yang terhormat Majelis Hakim, terima kasih Yang Mulia Profesor Dr. Wulandari Dwi Puspita. Saya terus terang, saya berbahagia pada hari ini. Apalagi setelah mendengar tadi dari Yang Mulia. Ya, saya merasa bahwa ada harapan. Karena Yang Mulia terakhir tadi mengintroduksir bahwa terkait dengan legal standing ini masih ada ini juga yang menjadi harapan bagi kami bahwa dalam konstitusi itu termuat keinginan sebuah bangsa tentang aspirasi. Masa lalu yang harus diperbaiki, serta rasa sakit atas darah yang tidak boleh terulang. Di dalam konstitusi adalah jiwa sebuah bangsa. Saya berkeliling ke seluruh Indonesia sebagai anggota DPD. Baik bertemu langsung dengan konstituen maupun dalam diskusi di debat-debat publik, dan salah satu yang sangat mengemuka adalah tentang masalah presidential threshold. Ya, jadi apalagi ada fakta empiris yang menunjukkan bahwa dulu MK pernah membatalkan pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang pemilu terkait mekanisme caleg terpilih 30% DPP menjadi mekanisme berdasarkan suara terbanyak. Nah, saya kira ini ketika itu masyarakat bertanya, karena itu tidak dinyatakan oleh polis. Jadi, betul-betul saat itu juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kami ini yang dulu ikut pembahasan pada tahun 2017, meskipun kami walk out bersama fraksi kami, terus melanjutkan perjuangan ini. Karena ternyata setelah menyaksikan di tengah-tengah masyarakat, keinginan untuk menghapus presidensial threshold ini cukup tinggi. Nah, baik itu dalam diskusi-diskusi seperti yang kami lakukan di Laboratorium Konstitusi dan Hukum Tata Negara Universitas Surabaya yang menghadirkan berbagai fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi dalam panel 3 yang juga dihadiri oleh pakar-pakar hukum tata negara dan pakar-pakar ilmu pemerintahan. Itu memutuskan bahwa ambang batas pencalonan presiden ini harus dihapuskan. Dalam Asosiasi Profesor Indonesia juga kami ikut bersama-sama dengan banyak profesor. Salah satu yang diundang, Profesor Aswanto. Tapi mungkin waktu itu karena kesibukan atau hal pertimbangan lain tidak hadir. Nah, itu juga mengambil kesimpulan yang sama bahwa presidential threshold ini sesuatu yang menghambat kemajuan demokrasi. Begitu pula dalam Asosiasi Dosen Pengajar Hukum Tata Negara, kami juga berdiskusi dengan mereka yang diketuai sendiri. Saya kira kalau secara nasional Pak Guntur Sekjen MK dan di Sulawesi Selatan diketuai oleh Profesor Dr. Abdul Razak, itu juga mengambil kesimpulan yang sama, Profesor Dr. Jimli Asidik, yang mantan Ketua MK juga masih menjadi anggota DPD RI. Saat ini juga berpandangan yang sama bahwa presidential threshold adalah pembajakan demokrasi. Begitu pula dengan mantan Ketua MK yang lain, Profesor Dr. Hamdan Soelva yang menjadi konsultan kami di dalam mengajukan uji pemohon. Uji materi ini juga berpandangan yang sama. Saya karena itu ini sangat mengembirakan, memberi harapan yang luar biasa atas pernyataan 5 hakim konstitusi pada hari ini, terutama dengan Yang Mulia Wulan tadi yang menyatakan bahwa silakan menyampaikan dalil-dalil yang bisa meyakinkan kepada hakim bahwa legal standing itu bukan saja dari partai tapi juga dari perseorangan sebagai warga yang memiliki hak pilih. Terima kasih Yang Mulia, para hakim, Mahkamah Konstitusi semuanya. Saya yang hari ini mengajukan permohonan uji materi merasa bahwa pernyataan-pernyataan Yang Mulia memberi harapan bagi kami. Dan kami akan kembali kepada konstituen untuk menyampaikan bersabar dan berdoa. Insya Allah hakim tidak menutup peluang untuk hari ini. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Prinsipal yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kalau masih perlu penajaman seperti yang disampaikan oleh Ibu Windy, Caroline, tadi bisa juga dimasukkan ke dalam permohonan. Bagaimana para hakim, apakah sudah cukup? Cukup Yang Mulia. Baik, untuk perbaikan, sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa soal perbaikan itu adalah otoritas pemohon. Apakah akan dilakukan perbaikan atau tidak, tetap kami
tetap memberi waktu untuk melakukan perbaikan paling lambat 14 hari sejak sidang hari ini. Tetapi kalau sebelum 14 hari sudah mau memasukkan, boleh saja. Kalau jatuh pada 14 hari, maka nanti kalau MK menjadwalkan sidang hari ke-14 sejak sekarang, maka perbaikan itu harus diterima oleh MK paling lambat 2 jam sebelum persidangan dimulai, baik soft copy maupun hard copy. Tanggal penyerahan itu hari Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022, pukul 13.30 WIB. Jelas Bu Robiatul Adawiyah? Jelas Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk semua yang hadir. Sidang perkara ini selesai dan ditutup. Sidang telah selesai dan dimohon kepada para majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Risalah sidang perkara nomor 6 garis miring PUU garis lurus 20 garis miring 2022. Perihal pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemohon atas nama Windy Caroline. Acara perbaikan permohonan Kamis 3 Februari 2022 pukul 10 WIB sampai dengan 10.17 WIB. Ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6, Jakarta Pusat. Susunan persidangan. 1. Wulandari Dwi Puspita sebagai Ketua Majelis Hakim, Blasius Yohanes sebagai anggota, Mario Akbar sebagai anggota, Rati Jmarut sebagai anggota, dan Ameralda Noni sebagai anggota. Pihak yang hadir. 1. Pemohon atas nama Windy Caroline dan kuasa hukum pemohon atas nama Robiatul Adawiyah dan Clara Nanda. Sebelum persidangan ini dimulai, saya selaku panitera akan membacakan tata tertib. Tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi. 1. Dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar gedung persidangan. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung sidang. 5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri ruang sidang. 8. Membuang sampah pada tempatnya. 9. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Kemudian, para pengunjung yang datang di ruang sidang untuk melihat jalannya sidang tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang tersebut diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut. 1. Wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas. 2. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas. 3. Dilarang berbicara dengan pengunjung lain selama sidang berlangsung. 4. Dilarang berbicara, memberikan dukungan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. 5. Dilarang memberikan saran, komentar, atau tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa izin majelis hakim. 5. Dilarang berbicara keras di luar sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang atau mengganggu jalannya persidangan. 6. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan. 6. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang sidang harus meminta izin kepada majelis hakim. 7. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder,
maupun voice recorder dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. 9. Terdapat beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti selama persidangan, yaitu para pihak diharapkan hadir 15 menit sebelum waktu persidangan dimulai. Kemudian, para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadiran kepada panitia pengganti. Sekian tata tertib yang telah saya bacakan. Hakim dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Sidang perkara nomor 6/PUU/20 Romawi/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan pemohon lebih awal memperkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin Yang Mulia, kami akan memperkenalkan yang hadir pada pagi hari ini, yaitu Windy Caroline sebagai pemohon, sedangkan kuasa hukum yang hadir saya sendiri, dan pada kesempatan kali ini, Robiatul Adawiyah tidak bisa hadir. Baik, agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan perbaikan yang dilakukan oleh pemohon. Naskah perbaikan saudara sudah kami terima, sudah kami baca. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Cukup pada bagian-bagian yang mengalami perbaikan saja yang disampaikan secara singkat. Silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Sesuai dengan saran majelis pada tanggal 17 Januari, di mana kami diminta melakukan perbaikan-perbaikan dan sekarang ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Ketua Majelis bahwa telah menerima perbaikan kami. Perbaikan kami yang pertama adalah mengenai perihal gugatan dalam memperbaikan permohonan pertama. Kami hanya mencantumkan yaitu pengujian terhadap pasal 6A ayat 1 dan pasal 2 dan kemudian pasal 22E ayat 1 dan ayat 2. Dalam perbaikan ini, kami memperluas yaitu pengujian terhadap tambahan yaitu pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3, dan pasal 28C. Itu di perbaikan yang kami lakukan. Kemudian, berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami juga sudah memperbaiki yaitu mengenai peraturan Mahkamah Konstitusi yang sudah kami perbaiki atas saran dari Ibu Robiatul Adawiyah dan Majelis Yang Mulia. Itu intinya yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menurut kami tidak berwenang untuk melakukan pengujian terhadap pasal-pasal yang kami anggap bertentangan terhadap pasal-pasal 22 Undang-Undang Nomor 222, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian berkenaan dengan kedudukan para pemohon, ini kami juga memperluas mengenai kedudukan para pemohon yaitu berkenaan bahwa menurut kami, hak-hak konstitusional yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah yaitu pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, termasuk kami juga mengutip mengenai pembukaan yaitu alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian, kami juga menyatakan bahwa setiap undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia ini adalah mengikat seluruh warga negara. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya mengikat partai politik, tetapi mengikat seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, para pemohon di sini adalah sebagai warga negara berhak untuk mengajukan gugatan dalam kedudukannya sebagai warga negara, berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pasal 222, sehingga kami menganggap bahwa banyak kerugian-kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon dengan berlakunya pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian berikut dengan alasan-alasan kami juga sudah banyak memperbaiki, selain tentunya mengenai perbandingan-perbandingan yang menurut kami cukup beralasan.
Karena hampir di seluruh negara-negara yang menganut presidensial, yaitu tidak ada pembatasan dalam hal pencalonan presiden dan wakil presiden. Kemudian, kami juga menguraikan tentang menurut kami bahwa pasal 6A ayat 2 itu tidak bisa disebut dengan open legal policy, karena menurut kami bahwa pasal tersebut dikaitkan dengan pasal 6A ayat 5 dikatakan tata laksana pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang. Menurut kami, tata laksana ini adalah bersifat teknis sehingga tidak bisa untuk pasal 6A ayat 2 itu diubah. Dengan adanya pembatasan 20% untuk mencalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, kami kira itu intinya ketua majelis dari apa yang kami perbaiki, sehingga menurut kami alasan-alasan yang kami ajukan ini cukup berbeda dari alasan-alasan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan disampaikan petitumnya. Baik Yang Mulia, sebelum menyampaikan petitum, ada beberapa bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka untuk melihat kontekstual open legal policy. Kami juga melihat beberapa macam putusan mahkamah menyangkut masalah open legal policy ini telah dibatalkan oleh mahkamah. Sebagaimana yang lalu telah disampaikan oleh Prinsipal Bu Windy Caroline, yaitu keterpilihan anggota DPR, yang pada waktu itu keterpilihan berdasarkan nomor urut, berarti dengan gugatan perkara nomor 55 pada tahun 2009 itu, maka tidak melakukan nomor urut, ada yang memperlakukan keterpilihan dengan suara terbanyak. Yang kedua adalah kedudukan anggota DPR atau DPD apabila ingin maju pilkada, maka sebelumnya hanya tidak berhenti, tapi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, maka mewajibkan anggota DPR dan anggota DPD yang maju ke pilkada, maka dia wajib berhenti jadi anggota DPR atau DPD. Yang ketiga adalah putusan Mahkamah Konstitusi juga adalah kepala daerah yang ingin running berikutnya, yaitu masih incumbent, juga Mahkamah Konstitusi membatalkan yang pada waktu itu harus 6 bulan sebelumnya mereka harus mundur. Tapi Mahkamah Konstitusi memutuskan cukup dengan cuti. Berikutnya juga adalah KTP. Mahkamah Konstitusi juga ada untuk menjadi syarat orang untuk memilih yang selama ini terdaftar di daftar pemilih tetap. Tapi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi cukup mengajukan KTP. Yang terakhir adalah pemilu serentak. Pemilu serentak adalah Mahkamah Konstitusi juga sudah memutuskan, DPR dan pemerintah sudah menyatakan pemilu itu berjenjang. Tapi dengan keputusan 14/PUU/11 Romawi garing 2013, maka pemilu itu serentak dilakukan. Ini bagian yang tidak terpisahkan. Selanjutnya, kami akan membacakan petitum. Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, mengingat pasal 56 ayat 2, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 2020. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan alasan-alasan diuraikan di atas, serta bukti-bukti terlampir para pemohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut. Mengadili dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 sepanjang frasa yang telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dan jumlah suara 25% secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketiga,
memerintahkan pemuatan putusan ini dalam lembaran negara Republik Indonesia, atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum Robiatul Adiwia SHMH dan Clara Ananda SHMH. Baik, terima kasih. Yang mulia, apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Apakah ada tanggapan? Cukup. Baik, dari kami juga sudah cukup. Pada sidang sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa Mahkamah sudah punya pandangan bahwa sebenarnya yang mempunyai legal standing itu adalah partai politik. Tetapi tidak berarti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa merubah pandangannya. Bisa saja Mahkamah Konstitusi merubah pandangannya kalau Mahkamah yakin bahwa alasan-alasan yang disampaikan pada bagian legal standing menurut Mahkamah memang memungkinkan, sehingga Mahkamah harus mengubah pandangan tentang siapa yang punya legal standing. Itu nanti kami akan bahas pada rapat permusyawaratan hakim. Baik, sebelum kita akhiri sidang hari ini, pemohon memasukkan bukti P_1 sampai dengan P_5. Apakah betul? Betul yang mulia. Baik, sudah diverifikasi dan lengkap. Selanjutnya untuk perkara ini, kami akan segera laporkan kepada rapat permusyawaratan hakim. Apapun yang menjadi keputusan rapat permusyawaratan hakim, panitera atau bagian kepanitraan akan menyampaikan kepada saudara. Sehingga untuk sidang-sidang selanjutnya atau sidang berikutnya, tinggal menunggu pemberitahuan dari kepanitraan. Terima kasih untuk semua, terima kasih untuk para kuasa hukum dan prinsipal yang hadir. Sidang ini selesai dan ditutup. Acara pengucapan putusan Kamis 24 Februari 2022 pukul 10.08 sampai 12.16 WIB. Ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6, Jakarta Pusat. Sidang pada hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini ada satu perkara yang akan diucapkan putusannya. Untuk mempersingkat waktu, perlu disampaikan bahwa para pihak hadir, termasuk kuasa dari para pihak, dan kita mulai dengan pengucapan putusan nomor 6/PU/20 Romawi /2022. Putusan nomor 6/PUU/20 Romawi /2022. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh nama Windy Caroline, jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, alamat di BSD City Generations Caribbean Island J 1/3 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Desember 2021, memberi kuasa kepada Robiatul Adawiyah SHMH dan Clara Ananda SHMH. Kesemuanya adalah advokat dari kantor hukum Say and Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Mataram Raya nomor 64, Mataram, Jakarta Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Kedudukan perkara dianggap telah dibacakan. Selanjutnya pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan. Kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya
yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang diberi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik atau privat. Dan D. Lembaga negara. Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu A. Kedudukan sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan yang B. Ada tidaknya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf A. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.3 dan paragraf 3.4. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon dalam permohonan aku adalah norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dan jumlah kursi DPR memperoleh 25% dari suara sah secara nasional dan pemilu anggota DPR sebelumnya. Kedua, bahwa para pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 6 ayat 2, pasal 6 ayat 2, pasal 6 ayat 5, pasal 22E ayat 1, pasal 22E ayat 2, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28J ayat 1, dan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa para pemohon mendalilkan sebagaimana persorangan warga negara Indonesia dan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk. Bukti P-3 sampai dengan bukti P-5 yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, serta mendapatkan sebanyak mungkin pilihan pimpinan yang akan menyelenggarakan pemerintahan. 4. Bahwa para pemohon menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan dalam setiap undang-undang, sehingga para pemohon memiliki keterikatan langsung maupun tidak langsung dengan pemberlakuan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, masukan dan tanggapan masyarakat di berbagai daerah yang menyatakan presidensial threshold bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan prinsip demokrasi Indonesia. Nomor 5, bahwa para pemohon menganggap kerugian konstitusional yang dialaminya secara spesifik dan aktual atau setidaknya potensial merugikan hak konstitusionalnya adalah karena norma pasal yang diajukan pengujian telah membatasi hak para pemohon untuk ikut serta dalam menentukan pemerintahan. Persyaratan ambang batas telah membatasi para pemohon untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden terbaik, presiden terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, membatasi lahirnya calon-calon pemimpin dan membatasi hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sebagaimana terjadi pada pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019 yang hanya terdapat 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. 6. Bahwa menurut para pemohon pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 bukanlah hanya mengikat bagi partai politik ataupun gabungan partai politik saja, tetapi berlaku dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Oleh karena itu, para pemohon seharusnya memiliki kedudukan hukum. 7.
bahwa menurut para pemohon, permohonan para pemohon tidak nebis indem karena alasan permohonan yang diajukan berbeda dengan permohonan yang telah diputus oleh mahkamah, yaitu bahwa nomor pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan membatasi hak konstitusional yang warga negara dalam memilih calon presiden dan wakil presiden, sehingga berpotensi melahirkan pemilihan presiden dan wakil presiden menurut kehendak partai politik, bukan kehendak kedaulatan rakyat. Nomor 8, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 sepanjang frasa yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa norma yang diajukan para pemohon berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan tersebut, para pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, namun tidak mewakili lembaga DPD. Para pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk memilih, untuk ikut serta dalam menentukan pemerintahan dan mendapatkan banyak alternatif calon presiden dan wakil presiden, serta untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan presiden inkasu pasal 222 Undang-Undang 7 Tahun 2017. Mahkamah telah mempertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66/PUU 19/2021 tertanggal 24 Februari 2022 yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain menyatakan, jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan presiden pada pemilu tahun 2014 dengan pemilu tahun 2019 dan pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 74/PUU 18/2020, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden inkasu. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sejalan dengan amanat konstitusi, yaitu pasal 6A ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional pada 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.
Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan pasal 6A ayat 2 dan pasal 8A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam putusan tersebut terdapat 4 orang hakim konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion, yakni Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi serta Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dalam pendapat berbeda tersebut yang selengkapnya termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66/PUU 19/2021. Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi berpendapat meskipun pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi dalam pokok permohonan berpendapat tidak beralasan menurut hukum sehingga pemohon ditolak. Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan berpendapat beralasan menurut hukum sehingga mengabulkan permohonan pemohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66/PUU 19/2021 tersebut terkait dengan kualifikasi para pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, menurut Mahkamah para pemohon telah mengetahui hasil pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional para pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tidak berkorelasi dengan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena norma aku tidak membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhak mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, selain para pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, juga tidak terdapat hubungan sebab akibat norma aku dengan hak konstitusional para pemohon sebagai pemilih dalam pemilu. Demikian juga dalam kualifikasi para pemohon sebagai anggota DPD, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional para pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan para pemohon dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah karena pemberlakuan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengurangi kesempatan putra-putri terbaik daerah untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Para pemohon juga tidak memenuhi kualifikasi perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih sehingga dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena tidak terdapat bukti adanya dukungan bagi para pemohon untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu atau setidak-tidaknya menyertakan partai politik pendukung untuk mengajukan permohonan bersama dengan para pemohon. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, namun dikarenakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. Yang terakhir, konklusi.
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Pokok permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 5 hakim konstitusi, yaitu Wulandari Duswita selaku ketua merangkap anggota, Blasius Yohanes, Mario Akbar, Emiralda Noni, dan Ratih Jemarut, masing-masing sebagai anggota, pada hari Selasa, tanggal 8 bulan Februari tahun 2022, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022 selesai diucapkan pada pukul 12.06 WIB oleh 5 orang hakim konstitusi, yaitu Wulandari Duswita selaku ketua merangkap anggota, Blasius Yohanes, Mario Akbar, Emiralda Noni, Ratih Jemarut, masing-masing sebagai anggota, dan dibantu oleh Ardian Agustin sebagai panitera, serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Pengucapan putusan telah selesai. Kemudian untuk salinan putusan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai, atau paling tidak 3 hari kerja setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Persidangan telah selesai, hakim dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri.